semuanya. Perkenalkan, nama saya Saadatul Huda. Saya dari TM 9 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Win Semarang. Nah, di sini saya akan membawakan yang namanya peramalan atau forecasting. Apa sih peramalan atau forecasting? Nah, setiap perusahaan atau pedagang menengah, terus usaha kecil, usaha yang sudah besar atau perusahaan pasti memerlukan yang namanya peramalan. Peramalan apa sih peramalan? Bukan peramalan untuk itu ya, untuk nanti untung atau gimana, bukan. Maksudnya peramalan bukan nanti dapat jodoh atau gimana ya. Nah, sebagai pelaku usaha, kita sangat bingung untuk memperkirakan berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah produk yang akan diproduksi? Itu dengan sistem peramalan tadi. Nah, sistem peramalan nanti kita akan bahas selanjutnya. Metodenya itu ada banyak. Nah, nanti kita akan ada penjelasan di step by step. Nanti ada pengertian, terus ada jangka waktu atau horizontal waktunya, terus nanti ada metode-metodenya, dan ada namanya pemahaman tentang peramalan yang lebih baik bagi seorang pelaku usaha bisnis. Peramalan atau forecasting, yaitu peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Adapun kegunaan peramalan, yang pertama yaitu menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Dan yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada. Jenis-jenis peramalan. Berdasarkan jangka waktu, peramalan ada 3. Yang pertama yaitu jangka pendek atau short term. Jangka pendek atau short term yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua yaitu jangka menengah atau medium term, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga yaitu ada jangka panjang atau long term, yaitu merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Dan yang kedua yaitu ada berdasarkan rencana operasi. Rencana operasi ada 3, yaitu yang pertama ramalan ekonomi, yang kedua ramalan teknologi, dan yang ketiga ada ramalan permintaan. Dan selanjutnya ada metode peramalan. Yang pertama yaitu metode peramalan kuantitatif. A. Model seri waktu atau metode deret berkala atau time series. Ada 3 yaitu rata-rata bergerak atau moving average. Yang kedua ada penghalusan
eksponensial atau exponential smoothing. Yang ketiga ada proyeksi tren atau trend projection. Dan yang kedua ada model atau metode kausal atau causal explanatory model, yaitu ada metode regresi dan korelasi, metode ekonometri, dan ada metode input dan output. Yang kedua, ada metode peramalan kualitatif. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu 1. Juri dari opini eksekutif. Yang kedua yaitu gabungan tenaga penjualan. Yang ketiga yaitu metode Delphi. Yang keempat yaitu survei pasar atau market survey. Karakteristik peramalan yang baik yaitu 1. Ketelitian atau keakuratan, dan biaya, dan responsif, dan yang terakhir yaitu sederhana. Biaya dan responsif ini saling ketergantungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan, yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kedua yaitu reaksi dan tindakan pesaing, yang ketiga yaitu tindakan pemerintah, yang keempat yaitu kecenderungan pasar, yang kelima siklus hidup produk, yang keenam gaya dan mode, yang ketujuh perubahan permintaan, yang kedelapan yaitu konsumen inovasi teknologi. Dalam melakukan peramalan terdiri dari beberapa tahapan, khususnya jika menggunakan metode kuantitatif. Tahap tersebut adalah yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan peramalan, yang kedua membuat diagram pencar atau plot data, yang ketiga memilih model peramalan yang tepat, yang keempat melakukan peramalan, yang kelima menghitung kesalahan ramalan atau forecast error, yang keenam memilih metode peramalan dengan kesalahan yang terkecil, yang terakhir yaitu melakukan verifikasi. Saling ketergantungan satu sama lainnya. Nah, tadi kita udah belajar namanya forecasting atau peramalan. Pasti teman-teman bisa mempelajari sedikit demi sedikit ya walaupun nggak banyak, tapi bisa sedikit by step ya. Nah, mungkin dari penjelasan tadi kalau ada kekurangan mohon maaf dari saya dan dari editor, mungkin dari teman-teman saya, ini bantuan dari teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.